Oke, selanjutnya saya harus menyampaikan karena saya baru saja menerima penjelasan yang lebih jelas lagi. Eh, saya suka melihat bulan dan saya punya kemampuan untuk menerima keterangan dan kejelasan. Saya adalah seorang yang pendidikan terbatas, tetapi karena saya belajar dari mereka, dipandu, diasah, digosok seperti saya dan pekerjaan saya tukang kalung, tukang gosok, dibentuk dari natural, kemudian diarahkan untuk menjadi seperti apa, diarahkan untuk semakin dalam mengerti tentang muatan materi meter. Kalau dari bule ya ke westernan itu bicara tentang meter. Meter itu penyebab, titik, sebab, asal muasal, fundamental, kemudian tolak ukur itu menjadi meteran, ukuran tolak ukur, kemudian menjadi materi adalah tolak ukur yang dikomunikasikan dalam pengetahuan sehingga menjadi pengetahuan yang diberitahukan dan dimengerti, bisa diterapkan. Itulah cikal bakal dari materi yang adalah arahan dari ajaran yang tadinya manusia. Kalau kita mengingat sejarah itu tidak ada yang tahu dari mana asal muasal mereka belajar, tetapi syukur kepada Tuhan tuh kedua planet di atas yang memberikan keterangan dan kejelasan ini di bawah bulan. Kemudian kita tinggal di bumi, itu sebabnya gambaran-gambaran di Mesir itu begitu nyata, dan itulah menjadi kehormatan. Itu menjadi sebuah penempatan di keluarga Alfa yang menjadi tolak ukur. Meter menjadi cara kita melihat, menjadi pusat peradaban manusia yang kita dari sanalah belajar. Itu sebabnya para politikus, para mereka yang cendekiawan, yang sekolah di luar negeri, ya pasti mereka singgah di sana, apalagi yang terkait dengan Islam, dan mereka sekolah di seputar sana sampai di Mesir dan kembali. Pertanyaannya adalah, sadarkah kalian bahwa kalian membawa sesuatu cara pandang yang berbeda daripada yang alfa, yang kini sudah sampai di tahap omega dan dikembalikan ke alfa dalam penempatan, ketaatan, garis seperti yang sudah diberitahukan, baik dari buku-buku suci maupun dari kutipan-kutipan kitab-kitab tua maupun dari selatan-selatan dari sejarah prasejarah yang ada. Oke. Nah, lalu apa sih yang menjadi dampak dari efek-efek yang tadi saya jelasin tentang coalition, ya kan? Coalition, kemudian call, isi, tual, dan al. Nah, M artinya meter, materi, kemudian material, variabel, kemudian movement dan sebagainya. M yang terkait dengan Mesir tentunya. Oke, karena ada sistem penurunan, ada sistem kepaparan dari setiap penurunan yang kemudian dinaikkan turun lagi, yang kemudian dinaikkan namanya adalah uliran, yang kemudian membentuk seperti juga material yang saya punya tentang uliran, tetapi kandungannya kita bicara di video lainnya. Dan saya mau menjelaskan hal itu memberikan dampak. Itu sebabnya pada setiap gulungan di mana mereka punya kapasitas dan ability-nya sudah terlalu parah, itu menjadi sebuah problema, dan itu selalu terjadi, dan itu dituliskan dalam buku-buku kita sebetulnya, buku-buku panduan kita, dan jangan sampai di titik omega diulang yang sama. Itulah yang menjadi pesan bagi kita semua. Oke? Nah, dampaknya adalah ini mega, sangat besar. Itu sebabnya mega terkait game, terkait games itu batuan permata yang asli, di mana kepalsuan sudah digadang-gadang, di mana komersialisasi, kemudian komoditi, kemudian kepalsuan, abal-abal itu menjadi tolak ukur yang menggeser ketaatan, yang menggeser penempatan bahwa asli itu menjadi unsur yang penting dalam sejarah. Nah, orang-orang yang tahu sejarah ternyata semakin bergeser. Diregenerasi semakin bergeser, semakin menurun kapasitas, diregenerasi lagi semakin menurun, seiring dengan usaha penutupan, pengcoveran yang kemudian justru menjauhkan sampai di kumparan besar itu dia akan kembalikan. Kenapa? Karena memang alam sudah memberitahukan segala sesuatu di pusat peradaban manusia.
Itu sebabnya kita dengan cara lihat yang baik, itu sebabnya saya mau kita perhatikan. Kalau sudah soal regenerasi, maka itu soal penurunan, rembesan, pecahan produk namanya. Itu sebabnya reproduksi menjadi faktor yang penting. Jangan sampai di sana terjadi masalah yang terlalu jauh yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mereka menjadi satu faktor yang akan menjalankan baik kebijakan, baik perkembangan, baik kesembuhan. Kenapa? Karena medis pun akan dibawa oleh mereka yang direproduksi, yang memproduksi, dan menjadi sebuah penjalan yang menggantikan yang lama. Bagaimana kalau kita memiliki generasi yang kapasitasnya nggak bisa, otomatis mereka menempatkan di farmasi, farmasi pun sama pelesinya, menjadi jauh, seolah-olah hebat, lalu menggunakan paparan segala macam, melupakan sejarah. Itu sebabnya kalau saya akan kembali ke sejarah, di mana penemuan pertama kemudian dikombinasikan dengan yang asli, itu jauh lebih baik. Dan saya belajar dari sana. Apa itu? Pola di mana alam itu diperkenankan, alam dihormati, dimuliakan. Kemudian bergeser sedikit adanya ketidakhormatan, adanya pelecehan dan adanya penurunan, dan kemudian diperbaiki pakai pola itu. Dan kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi. Kalau pakai pola yang sekarang, Anda akan semakin jauh, baik mental, jiwa itu darah lo ya. Jiwa itu darah, karena terkait dengan ideologi, psikologi, jiwa, darah, dan tentang bawah itu pembagiannya, ya kan? Itu pembagian horizontal. Vertikalnya bicara soal darah itu di jiwa. Kapiler itu adalah roh kita. Sekali lagi, jiwa adalah darah kita. Kapiler itu adalah, bagaimana kapitalisnya aja sudah tahu, kapiler, penuntun kita. Itu sebabnya apapun yang salah dengan darah kita, itu membawa hidup kita sampai kehilangan semua. Lalu apa isi dari kapiler yang adalah roh kita, nyawa kita? Isinya adalah muatan-muatan yang kita sebut DNA. Itu sebabnya arah kita pada ekonomi itu terkait sekali. Apa kemampuan kita, apa capability-nya dari kapiler dan DNA kita, itu terkait sangat kuat. Itu sebabnya terkait dengan 3 fungsi. Itu sebabnya terkait dengan kalau dalam istilah spiritual manusia, tubuh jiwa roh, sama kapiler juga punya kemampuan tentang bagaimana dia berdinamika dengan oksigen, bagaimana dia berdinamika dengan nutrisi, bagaimana dia berdinamika dengan ideologi yang adalah cairan otak. Itu adalah tugas. Nah, kalau kita gunakan skala manusia, maka kita akan ketemu. Saya tidak permasalahkan kita mau dibagi-bagi tubuh jiwa roh, nggak masalah. Tetapi penempatannya dan pengertian pengetahuannya harus tepat. Mau pakai istilah Allah, silakan, tetapi harus tepat. Allah adalah ibu pertiwi. Mau pakai istilah Tuhan atau hantu, ya silakan, tapi tepat penempatannya. Oh, kalau hantu itu bicara tentang malam, tapi jangan terlalu dibuat-buat melambung sampai kita kehilangan pengetahuannya. Oh, bicara tentang Tuhan itu bicara tentang matahari, penempatan yang tepat. Maka kita akan mendapati ketika mereka bergabung adalah sebuah sistem antariksa, dan kita akan melihat bagaimana perubahan pada pengetahuan kita membawa kita lebih kenal, lebih menghormati. Dan itulah yang diterapkan di dalam alfa. Walaupun mereka menggunakan bahasa yang sedikit lompatan jauh tentang malam, karena memang malam itu lebih jauh. Jarak matahari dengan bumi, dengan jarak bulan dengan bumi itu berbeda. Bulan itu besar sekali. Sebesar apa? Sebesar muatan saya menerangkan tentang nubuatan kalian, menggulung kalian, betapa besarnya sampai pengetahuan kalian habis-habisan semua. Di bawah keterangan yang jaraknya dekat, dan di bawah nubuatan yang jaraknya jauh tapi sangat besar. Itu sebabnya jangan menilai bulan itu dengan penilaian-penilaian yang Anda tempatkan salah.
Dan saya punya tanggung jawab dan tugas kewajiban sebagai manusia yang diciptakan, yang diarahkan, itu menempatkan kembali kehormatannya. Itu sebabnya partai bulan bintang, ya kan? Engkau menurunkan, engkau menganggap bulan itu Allah. Ada beberapa lagi yang berkata bulan itu dewi. Tidak. Dia adalah Bapa. Dan kita ada di dalam satu lindungan naungan Ibu Pertiwi dengan kisah yang harus ditempatkan. Sehingga kehormatan, ketaatan, pengertian, pengetahuan itu tidak jauh dan terlalu jauh sampai ke goblok dan goblokan. Yang akibatnya kita sendiri yang terima. Bukan kita, kalian, saya juga. Karena saya bagian yang dari putaran-putaran yang kalian buat. Yang akhirnya saya hanya terus bersama dengan mereka dan sampai akhirnya kalian pun yang merasa rugi. Itu sebabnya pengetahuan kita semakin jauh. Itu sebabnya fondasi kalian yang sudah membangun dari global, kalian sudah cocok menjadi global. Ya tinggal diperlengkapi, namanya disempurnakan. Jadilah segala pengetahuan kalian miliki. Silakan berikutnya dengan pengetahuan dan kapasitas bisa memimpin. Saya bukan berarti harus saya dan saya harus mau. Tidak, saya tidak mau. Saya cuma punya mimpi dan saya akan bergerak di dalam mimpi saya. Yaitu berjalan di bawah naungan mereka. Kemanapun mereka suruh saya pergi, saya akan pergi. Kemanapun mereka menempatkan pesan-pesan alam yang membawa pengetahuan, mereka yang menuntun, saya akan ke sana. Itu sebabnya, jujur, saya nggak mau di Indonesia. Indonesia itu menjadi gambaran dari apa yang saya alami bersama dengan keluarga. Indonesia itu menjadi gambaran apa yang saya alami bersama rumah tangga. Indonesia itu menjadi gambaran yang pasti tentang Sodom dan Gomora. Indonesia menjadi sesuatu yang nilainya pasti. Apa? Harus belajar di edukasi ekstrim tentang penghormatan dan ketaatan. Dan ketika sudah belajar, maka panggilan. Itulah yang terjadi. Kapan? Ketika God the Seer itu harus datang ke sana, memenuhi panggilan. Itu sebabnya kelak saya akan keluar. Kalau tidak ada perubahan, silakan Indonesia jalani sendiri. Kenapa? Karena kalian yang ada. Itulah kisah di mana Musa tidak masuk. Itulah kisah di mana kepalsuan dan kalau saya bawa keaslian itu menggambarkan apa yang kita akan sampai. Itulah yang menjadi dampak yang perlu kita ketahui, sadari. Engkau doa, saya sudah ajarkan cara doa. Tempatkanlah doa yang benar. Apapun juga engkau sebut, tetapi kalau alamatnya jelas, engkau tepat. Tetapi kalau tidak, maka engkau sedang mengejek dia yang memberikan arahan pada Anda yang asli. Dan kebebalan itu yang dibaca oleh dia. Itu sebabnya dia tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena di mata dia, kita itu seperti sampah yang hanya dipentingkan material, yaitu tubuh kalian, untuk memperindah, memperbesar. Sisanya diabaikan, entah berantah. Saya kadang terdengar dengan seorang yang meninggal. Kalau dia berkesan dengan saya akan tanya, gimana? Kalau dia tidak menjawab, berarti entah berantah. Sejak kapan? Sudah lama. Hanya beberapa orang pilihan. Itu sebabnya orang-orang yang terpilih kadang menjadi bintang, kadang menjadi sebuah pancaran kelap-kelip, kadang menjadi bagian dari kuasa-kuasa alam yang lain. Tapi dia bisa menjelaskan, dia ada di sini. Dia ada di sini. Kalau dia sudah tidak menjawab, tidak ada artinya. Namanya entah berantah. Itu sebabnya kadang saya teringat dengan mereka yang punya kehidupan yang kenal baik dengan saya. Dengan bayangan saya bisa menampilkan dalam wujud yang berbeda dalam imajinasi saya. Dia jelas dan dia ada di bagian dari tatanan yang ada di bawah Sang Pencipta, walaupun di edukasi ekstrim, dan dia membantu dalam kuasa-kuasa. Baik itu di Ibu Pertiwi, di bawah dalam Ibu Pertiwi itu loh banyak. Kenapa? Dari tanah, penyakit, itu banyak. Kuasa alami, kealamian. Lalu terkait dengan sinar, terkait dengan benda penerang, banyak. Saya menyebutnya Tuhan itu adalah Adam yang dibantu dengan firmamen. Firmamen itu adalah bagian sky, cakrawala, awan, angin. Itu sebabnya istri Abel namanya Cita, istri Kain namanya Citra. Itu sebabnya kekinian kita terkait dengan pencitraan di masyarakat. Kenapa? Karena penempatan cerita yang seperti itu. Dari mana saya tahu? Saya tidak kuliah sebegitu jauh. Iyalah yang itu. Saya nunjuk dia pulang.
di atas. Dari mana saya bisa menjelaskan kemampuan mana? Saya cuma lulusan biasa. Saya bukan lulusan luar negeri, tapi luar negeri bisa dijelaskan pada saya. Lalu bagaimana kalau saya melangkah ke luar negeri? Tentunya menjadi banyak pengetahuan yang itu bisa kalian jual. Yang menjadi mall itu adalah kami. Kalian itu pencuri cara yang digunakan dalam penipuan. Ya. Tetapi kalian sekarang sadar kan? Kalau belum sadar, diteruskan, maka kita akan melihat bagaimana ekstrimnya edukasi itu diterapkan. Dan satu, percaya, si karma get that pasti bersama dengan saya, dan saya menempatkan bagaimana ketatan, penerapan, pengetahuan, pengenalan, pengertian, pemahaman, dan penerapan itu harus ada, menjadi syarat utama bagaimana manusia itu sadar diri dan tahu diri. Salam dari saya.